Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alianisa dari kelas 10 Multimedia 3, nomor absen 1 asal sekolah SMK Negeri 1 Miri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanam paksa atau kultur sel. Pengertian sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Latar belakang. Aturan kultur sel dikeluarkan lantaran kondisi kolonial Belanda yang sedang terjepit dan mengalami berbagai peristiwa. Berikut sejumlah hal yang melatar belakangi tanam paksa. 1. Belanda kehabisan dana saat bergabung peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. 2. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia dan berakhir dengan berpisahnya Belgia dari Belanda pada tahun 1830. 3. Belanda mengeluarkan dana sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. 4. Kas negara Belanda yang kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup banyak. 5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak begitu menghasilkan. 6. Belanda gagal menerapkan gagasan liberal tahun 1816 sampai 1830, yakni dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk Belanda. Penyimpangan tanam paksa. Aturan yang ditetapkan kolonial memiliki banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan tersebut jauh dari aturan asli dan sangat menyengsarakan rakyat. 1. Pelaksanaan kultur sel seharusnya sukarela tetapi dilaksanakan dengan cara-cara paksaan. Pemerintah kolonial memaksa rakyat melalui bupati dan kepala desa. 2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5 bahkan harus menyerahkan 1/3 hingga seluruh tanah desa dengan alasan agar lebih mudah pengerjaan, pengairan, dan pengawasan oleh pemerintah kolonial Belanda. 3. Pengerjaan tanaman ekspor diprioritaskan daripada padi sehingga tanah pertanian rakyat justru tidak terurus. 4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. 5. Kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan pada petani. 6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Peraturan tanam paksa. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia 4/2008 karya Marwati Juna dan Nugroho, ada sejumlah ketentuan pokok sistem tanam paksa tertera dalam Stadsblad Lembaga Negara tahun 1834 nomor 22. Ketentuan dalam tanam paksa meliputi 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk supaya mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman yang dapat dijual di pasar Eropa. 2. Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ekspor tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Pekerjaan diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. 4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 5. Hasil dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihannya dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan bukan disebabkan oleh petani menjadi tanggung jawab pemerintah. 7. Pelaksanaan kultur sel diserahkan kepada pemimpin pribumi, sementara pemerintah Belanda hanya menjadi pengawas. Tujuan tanam paksa. 1. Mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. 2. Membantu menyediakan dana untuk membayar hutang negara yang sangat besar akibat peperangan. 3. Memberi suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dilakukan di Eropa dan Indonesia. 4. Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia di era Van den Bos. 1. Rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya mengikuti kerja rodi dan juga membayar pajak.
2. Timbulnya berbagai wabah penyakit serta kelaparan yang berkepanjangan. 3. Kemiskinan yang semakin meluas. 4. Para petani yang menanam paksa menjadi tahu berbagai tanaman ekspor ke depannya serta teknik menanamnya. Penghapusan sistem tanam paksa pada tahun 1840, penderitaan rakyat sudah terlihat sangat jelas dengan berbagai wabah penyakit di mana-mana serta kelaparan yang merajalela. Di samping hal tersebut, pajak naik dan menyiksa rakyat. Akhirnya, setelah 20 tahun kemudian secara berangsur, sistem tanam paksa dihapus secara radikal, mulai dari tanam paksa lada, indigo, teh tebu, dan menyusul lainnya, dan benar-benar dihapus pada tahun 1870. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.